Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di pagi hari ini kita menikmati curahan kasih sayangnya, curahan nikmat Allah Ta'ala, curahan karunia-Nya. Kita masih bisa membuka mata kita kembali, menikmati kehidupan dunia kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Dan saat ini kita bersama-sama di satu majelis untuk belajar agama, untuk saling mengingatkan dalam urusan agama, untuk saling menguatkan pemahaman kita di dalam memahami din kita, agama kita. Masya Allah. Ini kita termasuk orang-orang, ya, semoga termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala baginya, yufaqihu fiddin, maka dia akan difahamkan baginya dalam perkara agama. Jadi orang ketika dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa thalabul ilm, untuk bisa taklim, untuk bisa ngaji, belajar agama, kemudian dia dipahamkan oleh Allah dalam satu urusan agama, maka itu termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Kebalikannya, kalau Allah tidak pengen kebaikan bagi hambanya, dia dijadikan tidak peduli dalam urusan agama. Apa agama? Tentang-tentang waktu. Apa agama tidak? Wis ngono kuwi, supaya penting sholat. Ya, gelem sholat wis bejo lho. Ya Allah ya Rabbi. Urusan agama itu meliputi semua tetek bengek urusan kita. Dari mulai pagi sampai pagi lagi itu butuh ilmu agama. Dari urusan makan, urusan ke kamar mandi,
urusan pekerjaan, urusan sekolah, urusan ya, tanggung jawab berkeluarga, semua itu butuh bimbingan agama, sehingga kita harus senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan itu. Kalau kita ini tidak makan setengah hari, kita merasa lapar. Lah, perut kita ini, akal kita, diri kita ini butuh ilmu yang lebih banyak daripada sekedar urusan makan. Insya Allah. Kalau kita ini dalam sehari butuh makan 2 atau 3 kali makan, tergantung kebiasaan masing-masing. Tetapi butuhnya kita terhadap ilmu itu selaras dengan tarikan nafas kita. Berarti butuh banyak mana? Banyak mana antara butuhnya kita dengan ilmu daripada dengan makan? Iya, lebih banyak kebutuhan kita terhadap ilmu dibandingkan dengan kebutuhan kita terhadap makanan. Kalau kita ini tiap hari berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan perut, makanan, maka kita mestinya tiap hari juga berusaha untuk menyisihkan waktu untuk belajar agama, belajar din. Ya, berarti termasuk bapak-bapak terutama, karena bapak-bapak itu adalah pemimpin rumah tangga. Pemimpin itu harus lebih paham terhadap urusan-urusan agama, supaya nanti dia bisa mengantarkan, bisa membimbing keluarganya untuk masuk surga. Ya, Masya Allah, ibu rahimakumullah. Dunia itu, ya, urusannya itu sebentar, sedikit, remeh. Coba apa yang tidak sebentar dalam urusan dunia? Wong sekarang kita ini tersenyum, tertawa-tawa, nanti bisa jadi sebentar lagi kita nangis-nangis, sedih, ya. Kita dalam satu keadaan lapang, punya uang, tapi kita tidak tahu sebentar lagi uangnya habis, tidak punya apa-apa. Bisa jadi, dunia itu memang gitu kok, dipergilirkan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau urusan akhirat, ya, urusan akhirat itu memang harus menjadi prioritas, ya, karena nikmat akhirat itu kan tidak terbatas, tidak ada habisnya. Sementara dunia itu mudah hilang, mudah lepas. Maka ya paling tidak adil ya kalau kita ini dalam urusan dunia kita sungguh-sungguh sekolah kenteng ben pintar, bosong ben bisa untuk gawean sing mapan. Nek gaweane mapan, secara ekonomi juga akan terjamin, kan gitu biasa berpikir orang. Maka dalam perkara akhirat, perkara agama kita harus sungguh-sungguh, bahkan lebih sungguh-sungguh lagi. Insya Allah. Saya ingatkan satu sabda Rasulullah SAW untuk memberikan kita semangat agar kita ini lebih, ya, bersungguh-sungguh, ghirahnya itu lebih kuat untuk sukses, ya, tidak hanya dunia tapi juga di akhirat. Bahkan kita pengen kita ini lebih sukses di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, didatangkan satu kaum, didatangkan seorang penghuni neraka yang dulu di dunia dia adalah orang yang paling sukses dalam segala urusan-urusan dunianya. Nah, sukses kan gambarannya ya apa-apa duwe kepenak, ya, pengen makan apa saja, sudah tinggal pesen gitu ya. Ya sekarang tinggal pesen bisa Pak, ning nek ana duwite gitu kan. Lah itu masalahnya, ya.
pengen beli baju yang disenangi, tinggal pesen. Menginginkan apa saja itu mudah ya. Itu gambaran orang-orang yang sukses secara dunia. Tetapi karena dia ahli neraka, ya, dia dimasukkan ke dalam neraka sekali celupan saja. Kemudian dia diangkat oleh Allah Ta'ala dan ditanya, wahai hambaku, pernahkah kamu sebelum ini merasa hidup enak? Dia menjawab, demi Allah tidak pernah ya Allah. Padahal kenyataannya di dunia dia orang yang paling sukses, mewah keadaannya, ya. Tetapi karena dia ahli neraka, celupan neraka yang sebentar saja itu bisa membuyarkan, menghilangkan semua kenangan enak, kenangan nikmat, kenangan indah, kenangan kejayaan selama di dunia itu hilang sama sekali. Itu saking dahsyatnya neraka itu gitu. Akhirat. Sebaliknya didatangkan penduduk surga yang di dunianya dia orang yang paling melarat, paling susah. Wah, jadi orang susah itu tidak enak ya Bu. Tidak enak loh, namanya aja susah kok. Watuk gitu nek wong melarat itu elek kok. Watuk. Miskin watukan. Bu nek wong sugih sing watuk ya apa? Oh, enggak apa-apa. Itu bukan penyakit, itu perlawanan tubuh terhadap masuknya penyakit. Dikae ngono barang nek wong sugih kuwi. Tapi nek wong ra duwe melarat ya Allah. Nggo baju apik nek wong melarat iku lho. Kuwi dianggap Allah kuwi paling sing kawi pira. Jadi tidak mendapat pengakuan. Padahal kita ini pengen kan mendapat pengakuan dari manusia toh. Maka orang yang diburu di dunia ini selain kekayaan adalah popularitas, ben terkenal, pengakuan-pengakuan. Nah dia apa ya apa? Apa? Ini cerita apa? Like ya. Nah ini dislike. Atau apa? Subscribe ya. Follower. Itu pengakuan-pengakuan makhluk itu. Yang kita kadang-kadang lupa pengakuan Allah Ta'ala, menjadikan kita tidak ikhlas. Apa-apa harus diupload, harus ditampakkan kepada manusia untuk mendapatkan pengakuan makhluk. Ya Allah, orang yang kaya, yang hebat, sukses itu yang memuji banyak biasanya, yang suka banyak. Maksudnya orang sukses waya tapi sing lomo. Ketika dia dicelupkan, tadi kuali, ya. Jadi orang yang melarat, ya, melarat itu kita kasar pun enggak bahasanya, tapi itu paling mudah. Jadi kita bilang melarat itu ngerti kabeh bayangannya. Pakaian itu kuwi sing bingung, meh tukuneh ora mampu, ora ono duite. Numpak motor gitu ya Allah. Motor delalai gembesan terus bane kan ngoten ya. Lah piye wong ora iso ganti ban kok. Ban njobo itu koyo ban jero kok bane diwalik itu loh. Ya Allah. Ngomong nek nglecehke radial kok piye. Radialus. Bane kok diwalik. Lah nek ban kok ngono kuwi ditumpaki apa meneh nggo boncengan ya mesti gembesan mau kena krikil iki terus bocor kok. Ora koso to nuntun sing golek tambal ban. Kadang duit niku mung 5.000 tok. Tambal ban wis tambal bannya apian ketemu tambal ban di sebelah kono to. Pak nyun sewu niki duit kula mung 5.000 nek kon bayar penuh mboten saged mboten ana apa nggih mboten ana apa. Wes entuk tambal ban dengan rasa kasihan kan mergo dimesaki karo sing tambal ban mau to duite mung 5.000 to. Ditumpaki tekan kono sedelok niku lho.
tekan ngarepe Budia iki yo. Mandek meneh apa ditileki bensin entek. Ora ndek duit wis. Akhirnya nuntun. Ditakoni, "Napa, Mas? Napa, Mbak? Bensinnya telas." Ya Allah. Wah, rekoso nglarat wis ngeten Ibu. Lah, itu ya, ketika dia menjadi penduduk surga, dia dimasukkan ke dalam surga sebentar saja, kemudian ditanya oleh Allah Ta'ala, "Wahai hambaku, pernahkah sebelum ini kamu merasa hidup tidak enak, merasa sengsara?" Ya, maka dia menjawab, "Demi Allah, belum pernah ya Allah saya merasakan hidup tidak enak." Karena apa? Nikmatnya surga yang sebentar itu ya bisa menghilangkan seluruh kenangan tidak enak selama hidup di dunia. Kuwi tenan itu yang bersabda Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau adalah ya orang yang syidik dan masduk, ya, jujur dan terpercaya, tidak pernah berdusta. Dan kata-katanya itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua kata-kata Rasulullah itu tidak keluar dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Maknanya ketika Rasulullah bersabda demikian itu menjadi jaminan bagi kita untuk bergembira, untuk optimis, untuk semangat, tidak